Selamat malam semuanya nih. Aku Yunisari dari UX Indonesia dan ini ada Pak Jos dari CX Inside Australia. Nah, kita akan jadi fasilitator nih. Ada tamu spesial Ibu Novita Tandrin, tapi nanti disimpan dulu nih siapa Ibu Novita Tandrin biar kenalan sendiri ya, biar mantep. Nah, teman-teman, banyakan sih dari yang datang di sini mungkin banyakan background-nya ada orang tua, ada yang anak, terus ada yang macam-macam, ada yang desainer, ada yang developer gitu, Bu. Jadi memang kita diskusinya khusus di bidang gimana sih pengaruhnya teknologi supaya kita bisa mempelajari nih perilaku karena kan di UX kita masih mempelajari banyak perilaku orang ya. Nah, yang terutama kayak barusan nih aku kira-kira selama 3 jam terakhir, 4 jam terakhir ini ketemu sama banyak orang yang mereka masalah terbesarnya juga mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan, dalam pembelajaran gitu kan. Jadi kita pikir ini sesuatu yang urgent penting untuk didiskusikan supaya bukan cuma orang tua aja nih atau bukan cuma anak aja tapi kita sebagai komunitas yang ada desainernya, ada researchernya, kita bisa bantu untuk menciptakan mendesain sesuatu yang berguna lah untuk Indonesia khususnya karena kan kadang-kadang di Indonesia mungkin masih banyak yang nggak secanggih atau nggak sebanyak kalau di luar negeri gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ada kira-kira aku mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman bisa tulis di chat nggak? Ada yang di sini yang orang tua berapa orang nih mungkin bisa tulis namanya orang tua mungkin atau bukan orang tua atau mungkin bisa nggak tolong di chat sekarang jadi kita bisa tahu kira-kira yang berapa orang tua atau misalnya orang tua dengan berapa anak gitu orang tua ya, dengan beberapa anak gitu mungkin usianya berapa, apakah guru atau masih single kalau misalnya belum punya orang tua kalau belum punya anak gitu. Aku mulai dulu nih ya orang tua. Wah, lengkap nih Sani. orang tua tapi bukan orang yang sudah tua gitu ya. Jadi berarti orang tuanya mesti disambung. Karena kalau orang tua nanti orang yang tua loh, Pak Jos. Oh iya betul ya. Bahasa Indonesianya mesti orang tua ya. Orang tuanya mesti digabung. Orang tua. Kalau orang tua dipisah ntar orang ditambahin di tengah yang tua. aku malah nulisnya orangnya tua. Oke, makasih teman-teman udah sharing ya. Hari ini kita nggak ada presentasi apapun, tapi kita mau diskusi aja ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada, aku mau tanya, aku punya ide atau aku nggak setuju atau apa, silakan langsung aja ngomong. Kalau misalnya malu, boleh di sini nulis aja pertanyaannya, nanti kita bacain gitu. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke presentasi nih, bagi yang orang tua nih ada pertanyaan tambahan ya, yang bukan orang tua nggak perlu menjawab. Nah, kira-kira dalam masa COVID ini, kan banyak nih pembelajaran udah jadi pembelajaran daring, ya kan? Apakah ada perubahan dari penggunaan teknologi yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda sebagai orang tua untuk proses belajar atau berkomunikasi atau kayak gimana? Silakan, mungkin silakan di-share bagi orang tua. Di chat aja atau mau langsung juga nggak apa-apa. Di-unmute dulu. Oke, mungkin nanti ya kita sharingnya nanti
Nah, aku mau kenalin nih, ada apa namanya, ada teman kita, tapi dia hebat sekali. Dia seorang pakar di bidang psikologi anak dan anak dan anak remaja ya. Nah, aku mau tanya dulu nih, dari sini kira-kira ada yang tahu nggak, yang mana nih? Mungkin yang udah kelihatan ya, yang paling kelihatan videonya, yang lainnya sembunyi di belakang video semua nih. Eee, oke, nah saya kenalin di sini, ada ibu yang cantik, boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya ya pastinya ya. Oh iya dong. Novita Tandri, Ibu Yunis. Salam Oh, kenal. salam Kita kenal. ketemunya virtual terus ya. Iya iya. Bu Thank you Novita for having me. Bu Novita asalnya dari mana, Bu? Saya asalnya lahir tuh di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, SD di sana, mhm. SMP di Makassar, terus ke Singapura, terus ke Australia, kawin dapat orang Jakarta, menetap di Jakarta sekarang. Kalau boleh tahu Bu Novita itu apa sih pekerjaannya sehari-hari? Saya psikolog anak dan remaja, terus punya sekolah juga daycare dan early education, tapi lagi tutup selama setahun ini karena COVID. Oh, maksudnya tutup itu Jadi saya artinya punya mhm, lagi tutup kan di Indonesia nggak boleh buka. Kita masih dalam semua sekolah dari mulai PAUD, pendidikan anak usia dini, all the way mhm. sampai yang saya yakin juga melihat anak-anak sampai di kuliah ya, perguruan tinggi sekarang lagi pada semua dengan online. Tapi khusus buat pendidikan anak usia dini di Indonesia itu bahkan ditutup. Jadi nggak boleh sekolah. Padahal saya baru balik dari Amerika, tinggal di sana 2 bulan, baru kembali minggu yang lalu setelah isolasi mandiri, isoman. Di sana justru daycare dan early childhood itu essential. Jadi sama dengan supermarket, sama dengan rumah sakit yang harus dibuka. Jadi aturannya memang agak berbeda di Indonesia, justru malah ditutup. Jadi ya saat ini kita buka daycare itu di beberapa BUMN, termasuk juga di Gojek, tapi Mhm. tutup saat ini. Jadi memang anak-anak akhirnya kita melihat pantau lewat PJJ, pembelajaran jarak jauh, udah semakin besar, udah semakin tinggi, udah nggak mengenal kita karena it's been a year Iya. tidak bertemu dengan para guru-gurunya. Gitu mungkin kalau sekilas tentang saya. Ya, I'm a wife uh, and a proud mom of 2 dan juga seorang oma dari 1 orang cucu. Oh, masih kelihatan muda ya, susah dipanggil oma juga. Eee, Terima kasih untuk sharing-nya Bu Novita. Nah, kalau tadi, cerita ya nih Ibu kan punya apa namanya, punya daycare itu. Di daycare berarti kalau PJJ itu kayak gimana ya, Bu, ya? Setiap hari lah atau kayak, Iya, jadi kita ada ya pakai Zoom, jadi mhm, dengan sharing 1 jam setiap hari dengan orang tua dan anaknya. Jadi kita berikan mereka lesson plan, dipersiapkan seminggu sebelumnya. Jadi dilakukan bersama-sama orang tua dan anak. Jadi kayak seperti apa yang mereka lakukan di rumah. Tapi memang kan nggak bisa lama-lama karena anaknya masih di bawah usia 6 tahun semua, concentration span-nya masih pendek, sehingga dilakukan dengan pendek-pendek. Tapi lebih banyak kita pakai program Montessori dengan area Montessori, kalau teman-teman ada yang tahu dengan program Montessori, 5 area tersebut kita ajarkan dengan lesson plan yang berbeda setiap hari. Tapi paling tidak mereka tetap punya aktivitas nomor 1, tetap bergerak, karena kita tahu dunia anak adalah dunia bermain. Mereka bermain melalui bergerak, dan dengan bergerak mereka belajar. Jadi kita minta mereka untuk bisa tetap aktif, anak-anak tidak diberikan gadget,
dengan waktu yang panjang. Jadi gadgetnya itu benar-benar dipilih dan kita berikan beberapa tontonan yang memang dibatasi pemakaiannya 15 menit paling banyak. Kalau toh mereka harus tarik-tarik 30 menit. Karena kalau tidak, teknologi ini nantinya bukan menjadi teman, tapi malah menjadi bumerang atau kompetitor buat orang tua sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nah, itu menarik tuh. Maksudnya gimana tuh? Kok bisa teknologi bisa jadi teman atau apa tadi? Musuh, Kompetitor. kompetitor ya? Ya, Nah, kompetitor. Karena kenapa itu kok bisa gitu ya, Bu? akan seperti pedang bermata dua aja kali ya. Yang satu bisa dipakai buat untuk motong sayur di dapur, ya ibu-ibu lah analoginya jadinya dapur gitu. Lalu analogi yang kedua bisa dijadikan sebagai untuk menyakiti orang lain. Ya, kalau kita bilang pedang bermata dua ini sama dengan teknologi, kalau dikenalkan dari kecil tanpa ada batasan, tanpa ada panduan-panduan, ada SOP-nya, anak-anak kebablasan nantinya akan kelabakan sendiri, cari saya deh, konseling. Dan biasanya kalau sudah konseling dan itu menjadi habituasi, menjadi kebiasaan anak-anak, sulit sekali untuk bisa diubah karena sudah menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Saya katakan teknologi tidak ada yang salah. Kalau kita bicara teknologi, sepanjang kita bicara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang ini dan kata revolusi industri 4.0, kita banyak dengar kalau lagi pilpres kali ya, setiap calon presiden, capres atau wacapres dengan gamblang menyebutkan kata revolusi industri 4.0. Tapi kalau ngelihat sejarah revolusi industri, mulai dari 1.0 dengan ditemukannya mesin uap, all the way sampai sekarang 2.0, 4.0 dengan AI, artificial intelligence, saya melihat bahwa perubahan daripada teknologi juga mengubah parenting style dan mengubah cara pikir anak-anak. Neuroscience itu membuktikan di sana. Kalau dulu mungkin zaman kita bicara generasi mungkin perang dunia pertama ya, baby boomers, dan baby boomers itu terjadinya di Amerika. Lalu X, Y, Z, milenial, lalu sekarang masuk ke generasi alpha, di mana anak-anak yang lahir di atas tahun 2005, atau bahkan beberapa pakar mengatakan di atas 2010, gitu, disebut sebagai generasi alpha. Kenapa sebenarnya masih masuk dengan milenial, mereka terus mengganti menjadi alpha? Karena memang 10 tahun terakhir ini, coba perhatikan deh, pesatnya perubahan daripada teknologi itu bikin kita terkaget-kaget, ya nggak sih? Kita yang digital immigrant ini cukup terkaget-kaget melihat bagaimana kita ngobrol, bisa melihat sekarang dengan teknologi yang begitu cepat, sepersekian detik berita ada di mana, kayak Boeing 777 yang ada yang mau di Dallas itu terbakar, itu terjadi di sana hanya 2 menit, kita di Indonesia sudah tahu beritanya. Dulu bagaimana bisa gitu. Zaman saya tahun 80-an, saya lahir tahun 70-an awal, 80-an itu bisa dikatakan kirim suratnya nggak sih, seminggu baru cepat. Telegram, bukan telegram seperti WhatsApp sekarang, tapi benar-benar telegram gitu. Yang kalau dikirim menghemat sekali, disingkat-singkat. Kalau bisa kayak tulisan shorthand, tau nggak sih? Saking disingkatnya nggak paham kita. Ini ngomongin apa si Telegram. Dan aku yakin banyak teman-teman di sini kalau yang masih muda-muda mungkin kayak Ibrahim nggak ngerti apaan itu. Yang saya tahu Telegram di zaman sekarang. Atau teknologi di zaman saya lagi 80-an, teknologi itu kulkas. Teknologi itu televisi hitam putih gitu. Teknologi itu radio. Ya kan, itu juga teknologi. Dan zaman itu orang tua saya ketakutan kalau saya kebanyakan duduk dengerin, nontonin si Unyil, Ucok gitu loh. Apa namanya, Ria Jenaka, saya masih ingat di zaman itu, ketakutan bahwa kita nanti adiktif dengan TVRI, dengan televisi. Lalu kulkas yang masukin botolnya isi air, terus kita taruh 3 jam, kita buka kulkas, megang botolnya, dingin. Jadi perubahan teknologi ini
sebenarnya tidak ada yang salah tentang teknologi, tapi kalau kita tidak pandai, tidak cerdas dalam mengelola penggunaan teknologi, khususnya bagi anak-anak, saya lagi bicara anak, kapasitasnya sebagai psikologi anak dan remaja, akan jadi seperti pedang bermata dua ini. Dan kalau sampai tidak aware, anak-anak ini akan dikendalikan, I would say, dikendalikan oleh teknologi. Dia akan take over your job loh. They won't need you anymore. Karena apapun yang mereka mau tahu, mereka mau cari informasi anything, ya nggak sih, Bu Yunis? They can just Google. They ask on Google. Iya, You lebih jadi cepat. bodoh. Iya. You bodoh banget jadinya, karena tanya apapun dirimu, you don't know anything. Lama mikir apa ya, carinya ke Google juga. So why should I ask you? Jadi respektasi ke orang tua dibandingkan pada saat kita waktu kecil juga tidak sama. Kalau waktu kecil kan kita nggak punya, apalagi saya di kampung gitu ya, di SD ada di kota kecil di Sulawesi. Pada saat itu mana ada akses library, perpustakaan? Nggak ada. Ya nggak sih? Nggak ada. Jadi kita rely on our parents, rely on our teachers, yang dimana pengetahuan mereka pun tentang dunia atau apapun itu sangat terbatas. Jadi secara kognitif kita terbatas, kita tidak punya akses. Berita-berita pun kalau baca Kompas lah, atau kita dengar RRI lah, semuanya dikendalikan kan, nggak bisa kita mendapatkan berita setransparan seperti sekarang. Jadi kalau buat saya itu kalau mau sebagai pembuka, kalau sampai tidak hati-hati, teknologi akan take over your job, take over your profession as a parent, dan mereka akan menguasai anakmu. Gitu, Bu Yunis. Mungkin itu opening sedikit dari saya. Iya. Nah, ini menarik banget nih, ya kan? Tapi kan ada juga begini nih, ada juga parents ya. Nah, parents itu, jadi aku pengen tanya nih, kayak misalnya kayak gini, mereka mesti kerja, apalagi sekarang di masa COVID, mereka itu sibuk nih. Mereka bilang, oh ya biasanya kerja dari jam 9, jam 5 selesai, tapi sekarang karena di rumah, mereka kerja lebih lama, tapi at the same time anaknya juga mesti sekolah. Nah, kebetulan kalau yang tinggalnya di daerah Jakarta atau kota-kota besar nih mungkin mereka nggak terlalu susah ya karena infrastruktur ada. Tapi kalau yang di luar-luar nih kan kurang ya. Nah, ada yang bilang teknologi itu sebagai nanny ya, jadi udahlah aku kasih aja HP-nya atau dipercayakan gitu kan. Nah, itu kira-kira apakah itu mungkin bukan sesuatu yang baik ya Bu ya, tapi kalau itu bukan sesuatu yang baik, kayak gimana ya caranya kita sebagai orang tua untuk mengatasi masalah itu, apalagi kalau nggak ada pembantu atau apa kayak gitu kan. Apalagi kan ini kayak buah si malakama, teknologinya bisa memberikan semuanya, artinya anak-anak kan punya inisiatif untuk belajar gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke tujuan awal, kenapa kita menikah. Motivasinya buat apa? Balik saya akan tarik ke rootnya. Kenapa Anda menikah? Apa tujuanmu menikah? Apakah itu karena memang sudah capek ditanyain orang tua kapan menikah, terus sudah menikah, terus ditanyain kapan punya anak perempuan, kapan punya anak laki-laki, ya kan? Lalu dianggap itu sebagai satu siklus dalam kehidupan kita. Kalau itu dianggap satu siklus dalam kehidupan bahwa setiap orang harus pacaran, menikah, punya anak, akhirnya pada saat kita punya anak, kita nggak tahu kenapa anak ini hadir dalam kehidupan kita. What is the purpose of having children atau a child gitu di dalam kehidupan pernikahan? Balik ke sana lagi, motivasi kita sih, apa yang trigger dirimu. Kalau sekarang tujuannya menikah dan punya anak hanya supaya penerus keturunan tanpa kita dibekali untuk knowledge. Karena punya anak itu knowledge, punya anak itu ilmu, punya anak itu tanggung jawab, punya anak itu titipan, punya anak itu anugerah. Kalau itu tidak
tidak di sana, kita akan cari gampang. Makanya tagline saya menyebut happy parenting, bagaimana menikmati menjadi orang tua. Dan tagline-nya lagi, happy parenting, the hardest job you will ever love. It is the hardest job for me, gitu ya. Yang siapa yang memahami bagaimana punya anak itu tidak mudah dan dia handle sendiri, dia akan tahu bahwa menjadi orang tua itu is the hardest job. Kalau kita tanya-tanya teman-teman, dia akan ngomong, aduh gila, suruh gua ngurusin anak, angguran gua kerja deh. Gua kerja tuh kasih gua setumpuk tugas deh, lebih baik daripada gua ngurusin anak. Itu kayaknya anak itu mereka nggak sama. Kenapa? Karena know-how-nya nggak ada. Kita take it for granted gitu punya anak. Dan lebih cilakanya lagi kalau kita nggak mau belajar. The hardest job you will ever love. Tapi paradoksnya ada pekerjaan yang kita juga paling cintai gitu. Menjadi anak, melihat wajahnya, kita hamil ya untuk perempuan ya 38 minggu, 9 bulan keluar dari tubuh kita. Saya yakin ayah-ayah juga yang sudah punya anak di sini begitu keluar dari rahim istri kita, melihat dia keluar gitu, rambutnya, matanya, tangannya, kakinya begitu mungil gitu. Itu satu keajaiban nggak sih? It's a miracle. Jadi kalau buat aku, again, saya mau tambahkan selain purpose-nya itu, kedua adalah hidup itu pilihan, Bu Yunis. Pilihan. Every day in your life is about choices, kan? Yeah. The minute you wake up in the morning is about choice. You mau bangun jam 7, bangun 7, tambah 5 menit, tambah 10 menit, tambah 15 menit. Begitu bangun, mau ngapain? Sikat gigi dulu, berdoa dulu, sholat dulu, apa dulu ritualnya apa gitu. It's all about choices that you make in every single of your life. Jadi kalau buat aku, balik lagi, kalau pertanyaan, lalu ditanyakan cara gitu. Begitu ditanya tentang cara, aku akan masuk ke cara itu kayak mekanik nggak sih? Jadi kayak cara menyalakan mobil, cara menyalakan air conditioner. Pertama-tama ambillah mekanik gitu loh, mesin. Sedangkan manusia bukan mesin. So there is no way sebenarnya. Ada how to-nya, ngerti nggak sih? Jadi karena motivasi kita hidup melakukan apapun itu menentukan action kita. Iya. Berarti kalau kita ini aku coba ngomong dari sisi user experience ya Bu ya. Jadi ini kan kalau di satu yang Ibu bilang tadi itu benar banget nih ya kan. Itu sebenarnya kan kita sebagai orang tua kita mesti tahu how-nya ya. Kita kan teknologi udah ada nih ya kan. Teknologi udah ada, tinggal kita gimana sih kita ngasihnya sama anak kita, gimana kita ngaturnya, gimana kita ngajarin cara pakainya. Terus kalau dari sisi misalnya ngomong dari sisi pendidikan misalnya, kalau gimana kita bisa menggunakan teknologi itu enggak sebagai sesuatu yang menggantikan nih, kan tadi kan ketakutannya kan ini nanti menggantikan nih. Kalau menggantikan role-nya guru itu atau role-nya parent itu gimana gitu kan. Jadi apalagi kalau apalagi anak masih muda dan sebagainya itu, peran kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu cukup besar ya sebagai designer of the children behavior gitu, bisa nggak kalau saya ngomong seperti itu? Jadi desain terutama dalam skop penggunaan teknologi ini loh, gimana kita berapa kalinya pakai, mereka pakai teknologi apa, kita mesti milihin seperti apa gitu, kita bisa nggak kalau kita lihat dari sisi itu? Kalau buat saya sih, selain tadi bicara hidup itu pilihan,
Prioritas, tadi ada Pak Erwin ya kalau nggak salah ini bertanya, sekalian saya akan langsung menjawab. Menggunakan teknologi, namun justru dengan teknologi tersebut membuat anak saya jadi tahu membaca. Oh ini tadi Ibu Olivia ya. Pak Erwin ada bilang di awal engage dengan teknologi, anak jadi kurang atentif dan kurang bisa fokus, akhirnya kami batasi. Nah, contohnya Ibu Olivia bertanya bahwa jadi bisa membaca. Ya balik lagi, prioritas kita apa? Kalau sekarang prioritas kita kepengen punya karakter, ya saya banyak menemui orang tua yang kepengen bilang begini, anaknya sudah masuk remaja. Aku pengen anaknya itu suka curhat deh. Jadi kalau ditanya, dia curhat semuanya. Siapa teman dekatnya, hobinya apa, suka main apa, siapa yang sedang dia naksir, dia kapan mimpi basah, dia kapan sudah menstruasi, kapan payudaranya sudah mau tumbuh. Aku kepengen deh anak-anak tuh bisa curhat. Ya kan? Tapi itu nggak bisa overnight. Itu harus dicicil, ada proses. Dan proses itu butuh waktu. Dan bicara waktu, bicara kualitas dan kuantitas. Bukan kuantitas doang tanpa bukan hanya kualitas doang tanpa kuantitas. Artinya harus ada investment waktu ada di sana. Sekarang prioritasnya apa? Pertanyaannya. Kalau prioritas ibu adalah untuk anaknya membaca dengan menghabiskan waktu, misalnya di gadget semakin waktu yang panjang, tapi melupakan bagaimana dia bisa menolong diri sendiri, misalnya kebersihan diri, sikat gigi dengan cara yang benar, kiri, kanan, lalu menggunakannya tidak di atas bawah sehingga gusinya naik semua dan merusak gigi geliginya, ya, atau tidur tidak sambil minum susu, tapi minum susu, sikat gigi, kumur, air putih, gigi bersih, baru tidur. Itu kebersihan diri. Lalu mandi. Lalu toilet training. Usia 1,5 tahun sudah diajarkan untuk toilet training, sehingga 2 tahun dia nggak perlu lagi pakai diapers, karena dia udah dibiasakan di waktu anal stage, di saat 1,5 tahun sampai usia 2 tahun, dia belajar 6 bulan itu betul-betul no diapers at all. Peran kita ada di dalam. Dan itu nggak bisa melalui teknologi. Kalau Anda memang memilih prioritasnya adalah dia untuk membaca, yang which is ada waktunya anak membaca, ada masanya anak untuk membaca tanpa harus di-push earlier, gitu loh. Jadi it's all about priority lagi. Apa nomor 1 priority kita yang mendesak dan sangat penting. Yang kedua, tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu penting. Yang ketiga, bisa menunggu misalnya, nggak usah harus sekarang. Nah, kalau tidak ada prioritas di dalam hidup, termasuk terhadap anak-anak kita, kita akan biarkan waktu itu berlalu, lalu kita, teknologi bisa mengajar anak saya membaca, bisa banget kita. Tapi apakah di waktu yang tepat, di usia yang tepat? Kalau jawabannya adalah ada banyak hal-hal yang jauh lebih penting di masa absorbent mind itu masa penyerapan luar biasa, 0 sampai 6 tahun. Segala sesuatu yang dia tangkap dengan semua 5 senses-nya dan sensorik dia, itu diserap tanpa filter. Itu yang harus kita berikan dulu, semuanya tuh. Kebersihan diri, kalau saya sebagai orang Kristen takut akan Tuhan, bagaimana dia tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada dia, yang dia akan berserah dan bertekuk lutut di hadapannya. Yang ketiga, misalnya saya mau dia punya karakter, tata krama, sopan santun, saya mau dia punya mengenal budayanya, budaya Indonesia tentunya. Saya kepengen dia belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Itu semuanya kita tulis. Dan itu nggak bisa tanpa kehadiran orang tua dan memberikan itu kepada komputer. Jadi apa prioritas kita? Dan saya nggak bisa katakan siapa yang salah, siapa yang benar, tergantung prioritas dalam hidupmu. Cuman setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi yang harus ditanggung pada saat anak-anak masuk di usia remaja. Apa yang kamu invest di masa kecil, kalau itu diberikan oleh teknologi yang which is dia bisa dapatkan nanti, ada waktunya, sudah terlanjur diisi teknologi, susah sekali dirimu untuk masuk setelah masa absorbent mind itu lewat. Sulit banget. Nah, akan penuh dengan derai air mata. Penuh dengan derai air mata, serius. Derai air mata waktu anak masuk remaja,
Karena di dalam konseling saya di masa pandemi ini, ada 3 hal yang begitu booming. Satu, pornografi itu begitu tingginya di anak-anak usia mulai 10, 11, 12 tahun dengan sex chat, dengan video seks. Yang kedua itu LGBTQ, dan yang ketiga dengan agnostik. 3 ini mendominasi usia 10, 11, 12, 13. Karena orang tuanya tidak hadir, sibuk bekerja di masa-masa kecil mereka, diisi oleh teknologi, diisi oleh pembantu, diisi oleh pengasuh. Begitu stuck di dalam rumah, mereka baru lihat, oh my God, ternyata anak-anak mereka sudah begitu terpapar dengan tiga hal yang saya sebutkan sebagai top 3 di dalam ruang konseling saya. Jadi kalau bisa saya, life is about choices. I can actually share my experience, my knowledge, tapi is in your hand to decide which one you want to choose. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalnya dari sisi, itu kan dari sisi parenting ya, aku jadi ini. Nah, kalau dari sisi, misalnya perusahaan atau film deh, misalnya film di bioskop, itu misalnya, oh ya ini, untuk anak-anak gitu kan. Kalau misalnya, oh ini untuk, balita, oh ini game-nya misalnya, ini untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Kira-kira pandangan Bu Novita kayak gimana dengan ini kan mulai, perusahaan nih ya, ini kita nggak melihat orang tua, perusahaan kan, their purpose is just for making money kan ya. Nah, tapi everything that, yang kita bisa lihat itu, apa namanya, tersedia nih di pasar, ya kan. Game untuk anak 1 sampai 2 tahun yang seringkali kalau misalnya mereka datang ke apa namanya, daycare atau apa, seringkali dipakai sekali waktu gitu kan untuk aktivitas. Apakah itu sebaiknya tidak diperkenalkan sama sekali sampai misalnya umur, 6 tahun tadi atau kita boleh pakai tapi, ada batasannya? Misalnya sebulan sekali atau ada nggak kira-kira dari pengalaman Ibu? Kalau saya ngelihat ya, kalau tadi dikatakan bahwa developer kayak game atau apps-apps yang untuk ditonton anak-anak, tidak semua sih untuk mencari uang. Banyak juga kok, masih banyak orang-orang baik di dunia ini yang memang tujuannya untuk pendidikan. Tidak bilang dianggap bahwa pukul rata sama bahwa pasti yang developer seperti itu tuh pasti hanya untuk keuntungan, enggak. Ada, tapi kita nggak bisa pukul rata. Kita nggak bisa menahan perkembangan daripada teknologi. Justru menjadi bijaksana buat aku penting sekali gitu loh, untuk memilah dan memilih. Bagus-bagus saja, sah-sah aja. Anak-anak saya juga waktu zaman mereka masih kecil juga memanfaatkan nonton kok Disney Junior, Disney Channel sesuai dengan usia mereka. Tapi bukan mereka take over my job terus biarkan mereka nonton nonstop kan? Ya nggak sih? Ada waktunya, bukan sambil makan sambil nonton. Jadi waktu makan, we were there. Kita hadir di situ, kita temenin mereka, kita ngobrol tentang makanan yang dia makan, dan kita membuat makanan itu dengan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang dia, dan dia tahu apa yang masuk di dalam mulutnya. Kalau sampai yang terjadi adalah mereka makan nggak tahu apa yang dimakan karena matanya tertuju kepada gadget atau layar kaca, itu tuh yang kalau buat saya perlu bijaksana untuk benar-benar melakukan itu. Karena anak-anak setiap aktivitas yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi harusnya harus ada purpose, bahwa they know what they are doing. Dia tahu apa yang terjadi dengan sekeliling dia. Kalau sudah sampai teknologi segala tontonan apapun itu taking over menjadi over ya berlebihan, ya saya yakin itu semua tidak baik apapun itu. Jadi kalau buat saya memang perlu orang tua mengetahui tahapan tumbuh kembang anak, apa aja sih stages, milestones dari perkembangan anak-anaknya dia, jadi dia tahu kapan di usia-usia yang krusial itu, bagaimana otak mereka bekerja, bagaimana di masa penyerapan itu di usia berapa bulan ini yang paling krusial, dan what should do.
Lalu mereka tahu, dia kontrol milestones ini. Dan ini butuh knowledge, butuh orang tua untuk hadir, untuk memantau. Dan itu kalau buat saya, apalagi sekarang apps banyak sekali kan, yang kita bisa download dan is free lagi untuk bisa melihat apa sih you should do kalau anakmu usianya dari mulai 1 hari, mulai 2 hari, 3 hari, benar-benar per hari loh. Bahkan dia kasih aktivitas what you should do. Tapi bukan berarti you tinggalin anak itu untuk melakukan sendiri. Cari apps yang memang betul-betul memahami, apps yang benar-benar punya hati dalam mendidik, membantu kita mendidik anak-anak kita. Bukan cuci tangan and say this is your wife's job. Ingat, it takes a village to raise a child. Jadi sekampung, tadi kalau bicara tadi kita awal dengan Pak Josh ya kalau nggak salah, Pak Erwin, untuk membesarkan seorang anak. Jadi sekampung, not only one person, karena anak-anak butuh belajar dunianya, dan orang tua menjadi pendidik pertama dan terutama. Kalau tadi Bu Yunis bilang desainer, mungkin itu tepat banget. Mungkin lebih tepat lagi kita sebut arsitek jiwa. Benar-benar arsitek jiwa yang mendesain setiap jiwa anak-anak kita, itu Bu Yunis. Aku ini kayaknya ngoceh terus, yang lain menyimak. Iya, saya boleh tanya, silakan. Dibuka tanya dulu nih, dibuka. Pak Jos mau tanya nih, silakan Pak Jos. Halo Bu Novita, terima kasih Bu Novita udah share banyak ya. Bu, saya kan termasuk researcher juga, jadi saya ada baca kira-kira sekitar 2-3 tahun yang lalu, peneliti di Stanford itu melakukan penelitian nih. Nah, hasil penelitiannya mereka itu orang yang menggunakan berbagai macam media dalam waktu yang bersamaan, atau bisa disebut multitasker, itu akan mempunyai kinerja menggunakan memorinya itu yang misalnya mengingat nomor telepon atau mengenal sesuatu yang baru, itu akan semakin buruk gitu. Nah, seperti yang saya amati, ini pengamatan saya nih untuk anak-anak sekarang kok mungkin karena mereka terbiasa sedikit Google misalnya kan, oh ya belajar apa Google gitu. Jadi apakah itu pernah Ibu Novita amati juga gitu? Dan ini juga ada hubungannya juga dengan saya di UX itu, saya ngelihat semakin sering sekarang kita harus membuat produk itu, desain itu benar-benar yang orang udah sampai nggak mikir sama sekali, ya kan? Kalau misalnya disuruh mikir sedikit misalnya untuk mengingat sesuatu, jadi oh ya sekarang semua otomatis nih, nomor telepon, list semua udah ada, tinggal dipilih dan lain sebagainya, ya kan? Kalau dulu saya biasanya ngingat nomor telepon mungkin ada sampai 100 orang gitu kan, tapi mungkin sekarang anak sekarang mungkin disuruh nginget nomor teleponnya 5 orang aja, mungkin itu udah agak susah. Mereka tinggal ambil HP, terus tinggal list kontaknya, terus baru mereka gitu kan. Nah, apakah ini ada, menurut ini pengamatan Bu Novita ya, apakah ini ada hubungannya dengan multitasking itu Bu, dengan penggunaan teknologi yang multitasking yang seperti tadi hasil penelitian dari Stanford itu Bu? Hasil penilaian Stanford-nya itu maksudnya apa Pak Jos? I don't really. Jadi dari hasil penelitiannya itu, dari peneliti Stanford itu, dia kan meneliti selama 10 tahun nih, ya kan, kira-kira 10 tahun lebih. Maksudnya perubahan dari generasi 10 tahun sebelumnya dengan generasi 10 tahun sesudahnya, apa perbedaan dalam arti apa nih? Bukan. Jadi dia belum masuk ke generasi nih Bu. Dia belum masuk. Jadi dia ngambil sampel dari berbagai orang, latar belakang dan sebagainya. Ini sampelnya general ya. Nah, dari sampel general itu dia melihat suatu tren bahwa orang yang memakai multimedia secara bersamaan itu ternyata kalau diberikan tugas yang berhubungan dengan
tugas berhubungan memori yang sederhana, misalnya mengingat nomor Dengan telepon, angka misalnya. angka, atau misalnya ada warna baru bereaksi dan lain sebagainya. Oh ya, ini misalnya perkalian angka atau warna atau bahasa dan sebagainya. Jadi kognitif lah ya. Jadi kognitif task yang simple itu kinerjanya semakin memburuk dibandingkan yang tidak melakukan multitasking untuk media gitu loh. Jadi itu sih hasilnya itu seperti itu kira-kira. Nah, ini saya cuma mengamati aja apakah benar kalau misalnya ada orang bilang, oh generasi sekarang itu kayaknya lebih bodoh deh kira-kira dari generasi dulu. Kalau generasi dulu kan biasanya nginget, misalnya bisa nginget sampai 100 nomor telepon. Mungkin generasi sekarang suruh nginget 5 nomor telepon aja di luar kepala itu agak kesulitan gitu loh. Nah itu sih mungkin. I get it. Oke. Jadi justru terbalik loh. Anak-anak zaman sekarang kalau generasi milenial dan alpha yang berhubungan dengan teknologi, mereka justru generasi yang paling terdidik. Generasi yang paling terdidik karena mereka punya sumber informasi yang paling resourceful, paling banyak gitu. Dengan mudah mereka bisa dapatkan. Mungkin dalam beberapa aspek bicara tentang mengingat angka, karena buat mereka ngapain gue mesti nginget angka kalau semua tersedia di dalam HP. Kalau dulu kan kita nggak punya HP, kalau dulu kan kita nggak punya laptop, dulu kan kita nggak punya akses untuk menggunakan teknologi seperti itu. Mau tidak mau, we are forced, kita terpaksa harus mengingat. Ya, dilatih untuk mengingat, akhirnya jadi kebiasaan. Dan banyak hal-hal yang lain kalau buat mereka bicara sama anak-anak ini, itu banyak hal yang juga nggak bisa, lemot banget, suruh main begini aja, operasi ini masih kayak buat mereka begitu buka anak 1 tahun, 2 tahun langsung bisa YouTube, bisa browsing dan lain sebagainya. Jadi kalau buat saya ada some part memang iya, tapi kalau ya sama aja dengan kayak misalnya zaman dulu gitu ya, sebelum misalnya rice cooker. Kalau dulu orang-orang dulu lebih keren, masih bisa cari kayu, ini masak pakai tanah liat, nasinya malah lebih pulen, lagi apa, itu menghargai banget proses yang ada. Anak-anak sekarang mah jadi malas, zaman saya misalnya, jadi malas punya rice cooker, dimudahkan banget. Zaman mama dulu nggak kayak gitu loh, kalian tuh gampang banget sekarang, mudah sekali. Tapi menjadikan kita lebih bodoh nggak? Enggak. Iya kan? Malah dibandingkan dengan zaman mama saya gitu, apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau buat saya in some part yes, karena teknologi membuat kenyamanan kenyamanan dan efisiensi daripada hal-hal yang seperti dengan ditemukannya misalnya kayak kalkulator dengan sempoa misalnya. Anak-anak zaman ada lagi yang pakai Sin-Suan gitu, yang menghitung di dalam hati gitu dengan segala macam kode begitu. Nah buat mereka ngapain? Lu tinggal pem udah langsung keluar nilainya. Nah buat kita itu sesuatu yang keharusan di zaman kita. Jadi kalau buat aku multitasking dalam arti misalnya zaman dulu saya kalau disuruh belajar menghafal nggak bisa tuh ada suara orang nyanyi, ada musik gitu ya, mesti bangun subuh-subuh, nggak ada dengan masih yang berembun, baru segala sesuatu masuk di otak saya. Anak sekarang sambil dengerin Spotify, lihat YouTube, ya bisa sampai nonton sesekali, jendelanya banyak banget. Perhatiin nggak? Dia ada YouTube di situ, nanti bisa ada Spotify di situ, nanti ada bisa lagi kerjain tugas di situ, ada Google-nya, ada apps apa lagi, dan lain sebagainya. Dan buat mereka santai aja. Buat kita nggak bisa sama sekali. Bagaimana membaca sambil dengerin musik? Nggak bisa kalau buat saya gitu ya. Jadi kalau buat saya multitasking dengan 10 tahun bisa iya, bisa enggak. Dan itu kalau buat saya tidak bisa mewakili semua anak karena teknologi itu yang semakin terus bertumbuh dan aku pengen tahu si Stanford waktu melakukan penelitian itu di research di tahun keberapa? Selama 10 tahun itu. Oh, oke. Oh, tahunnya maksudnya. Jadi hasilnya itu sebenarnya udah dipublikasikan kira-kira 2-3 tahun yang lalu sih.
Jadi mungkin 1998-an lah, 1997 mulainya gitu. Yeah. Dan bisa dilihat ini 2-3 tahun belakangan ini kan luar biasa. Aku bilang nih ya, kalau lihat ya nggak sih, teknologi 2-3 tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini kan luar biasa berubahnya, pesat sekali, dan itu otomatis juga mengubah cara pikir anak-anak loh. Males banget. Misalnya ambil contoh, misalnya ada anak ya usia 4 tahun ya, Bu Yunis, Pak Josh. Mamanya lagi marah-marah nih, ngomel-ngomel, marah-marah. Tahu nggak dia ngapain? Dia gini, dia swipe mamanya. Jadi kalau dia lagi nonton gadget kan, atau YouTube yang dia nggak suka, nggak menarik itu kan, mereka tinggal swipe ganti. Jadi mamanya dianggap itu bisa di swipe, jadi biar hilang gitu, ganti dengan yang lain. Itu kayak Black Mirror itu. No jokes loh, dia swipe. Sampai mamanya itu bingung, karena mamanya juga sibuk bekerja, anak dengan mbak cuman kasih terus-menerus dengan gadget, ya paling makan dengan gadget, mau tidur sebelum tidur diputerin YouTube, semua aktivitasnya berhubungan dengan gadget. Jadi dengan mudah dia bisa swipe. Jadi itu jadi kayak turning point buat ibunya tuh, waktu di swipe sama anaknya, dianggap YouTube. Langsung konseling, langsung minta terapi dan minta untuk berubah, kepengen benar-benar hadir dalam kehidupan anaknya. Anaknya udah kelama tidak mengalami kehadiran orang tuanya, berarti ya kayak gitu. Betul. Jadi hadir sama ada beda. Iya. Dia ada di rumah bolak-balik di masa pandemi, ada lagi makan, lagi mandi, lagi situno, lagi ambil kopi gitu ya. Tapi nggak hadir, lewat-lewat doang. Lewat doang. Ada, physically ada, tapi nggak pernah hadir sama anaknya. Hanya cuma tanya, udah makan belum? PR udah kerja belum? Ih, kamu berisik banget sih, cerewet deh. Bilang lagi, kamu gimana? Kok PR gini? Guru barusan ngomong nih, lu dapat nilainya rendah. Oh, by the way, lagi nggak rendah sih anak-anak zaman pandemi ini. Nilainya bagus-bagus. Karena pada nyontek semua. Wah, cerdas-cerdas anak sekarang. Serius, I'm not joking. Mereka bisa 2-3 gadget dan tuh nyontek semua. Nilainya hebat-hebat, bagus-bagus. Dan orang tuanya bilang, hebat loh anak-anak saya. Keren, nilainya bagus-bagus. Malah dulu offline nilainya nggak bagus. Sejak online nilainya keren semuanya. Orang tua saya goblok banget, katanya tante. Dia kirain katanya itu I belajar semua di dalam. I nyontek. And they are happy, they are so stupid. Benar-benar orang tuanya dinyanyikin. Outsource dari Google. Nah, ini ada pertanyaan nih, tapi ini jadi pertanyaan dari Nurfianto nih. Dia adalah seorang, atau kamu mau tanya aja langsung Nurfianto? Pertanyaannya panjang banget nih. Langsung aja tanya. Jadi si Nurfianto ini kan konselor. Nanti kalau salah kurang lengkap tanyaannya sendiri ya. Jadi dia sedang school counselor tapi juga sedang belajar UX. Nah, waktu awal dia tuh pengen ngajarin anaknya supaya mandiri, ya kan? Nah, karena itu diajarin untuk menggunakan Google. Nah, karena kan mungkin beliau ada Google Educator Certification Training juga ya. Tapi tadi dengerin Ibu Novita ngerasa juga sih bahwa ada rasa respect yang kurang terhadap orang tua, karena daripada tanya orang tua mending aja tanya Google aja gitu kan. Jadi bagaimana pandangannya tentang itu, gimana kita bisa nentuin balance point-nya. Itu sih dari Nurfianto. Benar nggak? Kalau mau ditambahin boleh silakan, atau Bu Novita bisa langsung jawab. Usianya tadi usia berapa? Maaf, saya tadi sambil membaca pertanyaan yang lain. Anaknya usia berapa? Usianya berapa, Nurfianto? Bisa dijawab langsung? Hai, ya, sebenarnya ini pertanyaannya, maaf saya nggak nyalain kamera. Ini sebenarnya pertanyaannya mengenai sekolah ya, sekolah, karena kan saya itu guru, istri saya juga guru, anak-anak kami dulu sempat sekolah di tempat yang sama, di tempat kami ngajar. Nah,
Kalau di sekolah itu ya kita diajarkan untuk mengajarkan anak itu untuk mandiri, supaya mereka itu jadi mandiri dalam be responsible for their own learning. Jadi kalau mereka mau nanya pertanyaan atau apa gitu, terutama saat e-learning ini ya, dan saat mereka punya gadget depan mereka di kelas, nah mereka itu kita sering push untuk coba Google dulu gitu, sebelum tanya coba Google dulu gitu, dan itu juga kan nantinya bagus untuk skill mereka in the future, untuk research skill mereka. Kalau misalnya mereka masuk ke IB program atau ke university, itu merupakan satu skill yang berguna juga untuk mereka. Jadi kita membiasakan mereka itu untuk do their own research gitu, dan kebanyakan mereka pakai Google. Sedangkan tadi dikatakan bahwa ya itu salah satu yang bikin anak-anak itu jadi kurang respect sama orang tua gitu. Nah, ini balance point-nya gimana gitu? Apakah Oke. I get your point. Ya, terima kasih. Jadi anaknya usia berapa, Pak Nur Pianto? Anak saya itu satu baru ulang tahun ke-8, satu lagi mau ulang tahun ke-10. Oke. Baik. Tapi ini sebenarnya untuk general, kalau misalkan di sekolah kan saya sebagai counselor itu ngatasin anak-anak usia SD sekitar 6 sampai 12 tahun gitu. Oke. Ini usia-usia nggak muda juga ya, 8 dan 10 tahun. 10 tahun ini udah benar-benar masuk remaja. Oh ya, by the way, WHO itu lagi redefinisi usia remaja loh. Kalau dulu remaja itu 14 sampai 19 tahun, sekarang 10 sampai 24 tahun itu usia remaja. Oke. Masuk remaja ini 10 tahun, kalau buat aku, jangan, kalau bisa, Pak Nur, jangan langsung jam dengan suruh dia research. You talk about it dulu. Karena kalau langsung ke research, ke Google, benar, untuk IB all the way ke atas. IB itu kan juga kita tahu, IB itu ada PYP, ada MYP, lalu baru IB, grade 11 and 12. Ya nggak sih? Jadi masih ada persiapan PIP-nya sama MYP-nya. Itu IB-nya itu masih jauh. Ada waktunya dia akan bisa Google research sendiri. Tapi kalau bisa untuk membangun komunikasi antara orang tua dengan anak, ajak komunikasi, ajak ngobrol, what you think, what do you think? Menurut kamu itu seperti apa? Jadi kemampuan dia untuk bisa menganalisa sesuai dengan apa yang dia tahu saat itu. Lalu kita dengan kemampuan kita yang seadanya dari hidup kita dengan angle yang berbeda, bukan dari resource dari source-nya Google gitu. Karena pertanyaan 8 dan 10 tahun menurut aku masih sederhana yang kita pasti bisa jawab. Masuk di sana dengan hal-hal yang sebenarnya lebih ke manusia, lagi sesuatu yang bisa masuk dengan unsur budaya, kita bisa masuk dengan hal-hal yang manusiawi berhubungan dengan manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh Google. Jadi di situ dipakai sebagai sarana untuk mengenal anak-anakmu instead of dia lewat Google terus. Menurut aku Google itu terlalu bahasanya itu terlalu kata yang tepat ilmiah gitu, terlalu ilmiah. Ngerti nggak sih? Jadi yang benar-benar kaku kan. Tapi kita jadi contoh misalnya, dia kepengen tahu misalnya sederhana, misalnya dia kepengen tahu bagaimana sih beras, misalnya beras gitu. Beras itu berapa macam misalnya. Ya gampang, kamu ketik misalnya padi gitu ya, atau kamu rice gitu. Dia akan masuk dengan beberapa macam beras, dengan yang penting key-nya, kata kuncinya tepat. Tapi akan semuanya ke sana, tapi kamu nggak akan masuk ke dalam unsur misalnya ngomong beras, bahwa beras itu ada di tangan petani loh. Bagaimana kita bisa mengimajinasikan kalau kita pernah ke sawah, gitu ya, kalau nggak tahu deh, Pak Nurni lagi di mana nih, kota besar mungkin ya, anak-anak nggak pernah lihat sawah. Membangun imajinasi. Imajinasi ini penting buat anak-anak.
Jadi mereka bisa membayangkan sesuatu yang mereka nggak pernah lihat dengan sensorik mereka. Jadi membayangkan bahwa langitnya biru, lalu ada sawah hamparan yang hijau, bagaimana pada saat dia sudah mulai menguning, itu dipanen, lalu ada proses bagaimana petani bisa menumbuk, lalu digiling, lalu bisa dibungkus, bagaimana semilir atau masih angin yang ada di sana sampai dalam proses dia di packing, perjalanan sampai di meja. Nah, bagaimana bisa masuk ke musim kemarau, paceklik gitu ya, bisa masuk musim hujan, banjir, akhirnya juga bisa gagal. Lalu masuk unsur manusia di sana. Bagaimana mengapresiasi alam, bagaimana mengapresiasi pekerjaan petani, dan itu nggak didapatkan di Google. Ini menurut aku ya. Jadi anak-anak kita sentuh hatinya, sentuh imajinasinya, sehingga mereka bisa membayangkan itunya hadir. Karena aku bilang research, yes, penting. Tapi without you telling them, sekolahnya udah suruh. Ngerti nggak sih? Touch-nya kita loh. Dan itu akan membuat anak-anak terbiasa bercerita. Terbiasa untuk berimajinasi. Dan menjadi kata kuncinya bercerita, nanti akan menjadi habit. Anak-anak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam keseharian dia. Dia akan bisa cerita gitu loh. Oh oke, tahu nggak sih Dad, hari ini aku ketemu sama ini. Dan kalau itu dibiasakan sejak kecil, bonding itu, habituasi itu tercipta, sehingga pada saat dia masuk usia remaja yang lebih besar lagi, dia terbiasa ada komunikasi di situ, instead you Google. Gitu loh. Nah, ciptakan ritual-ritual ini loh. Dan pada saat you bisa memberikan cerita yang tidak bisa diberikan oleh Google, anak itu akan kangen dengan conversation with you, karena dia nggak bisa dapatkan semilir udara itu, harumnya si padi, gitu. Bagaimana kaki kita tertanam di dalam lumpur di padi, bagaimana kita menyentuh, membayangkan di kulit, kita sensorik dia dari sentuhan panca indera, bangkitkan di sana. Ya, saya memberikan contoh yang sederhana sih, and sebenarnya itu bisa diperluas, bisa lebih dalam lagi masuk ke dalam hal yang lain. I don't know, is that answer your question, Pak Nur? Ya, Ibu, terima kasih banyak. I think that was insightful. Jadi kalau saya boleh summarize ya, kayaknya yang Ibu bilang itu lebih ke arah ngandelin sisi humanistiknya kita ya untuk ngebimbing anak itu pada saat mereka bertanya tentang sesuatu ya, explore. Yes. Dan tahu nggak sih, dia akan kangen dengan negaranya. You met that humanist feeling itu tertanam di sana, nasionalismenya tertanam di sana, jadi dia juga bisa miss home, tahu nggak sih? Kita bisa masuk ke kultur di situ, bisa masuk budaya ke sana. Jadi nggak lepas, dan itu nggak bisa diberikan oleh Google, trust me. I see, oke. Terima kasih banyak kalau gitu jawabannya. Sama-sama Pak Nur, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak Pak Nurul untuk pertanyaannya. Bu Novita, ini kita udah jam 8 nih, tapi ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya kalau Ibu nggak keberatan untuk jawab dari pertanyaan Pak Erwin, karena menurut saya ini cukup cukup isu yang cukup banyak nih dari teman-teman juga, kalau Ibu nggak keberatan. Jadi kalau nggak keberatan, aku kepengen menjawab pertanyaan dari Pak Yakob Utama Chandra nih. Oh iya, silakan. Pertanyaannya menarik sekali. Okay. Pak Yakob, ini bicara icon. Mungkin kalau saya melihat lebih kepada, langsung kelihatan wajahnya. Terima kasih loh Pak, dibuka kameranya. Saya bahagia kalau terima kasih Ibu Novita. Ibu Yunis, terima kasih. Ya, jadi kalau bicara tentang icon ya, dia suka belajar dari YouTube gitu. Ada satu loh program, kalau Anda lihat ada yang disebut dengan Letterland. Letterland itu program
fonetik, jadi ya fonik, jadi pakai suara yang dikeluarkan dari setiap huruf. Namanya letterland. Jadi itu menarik banget. Sudah dikenalkan sejak 40 tahun yang lalu, bisa kebayang nggak sih? Lama banget program itu. Dan saya sudah mengenal program ini sejak 25 tahun yang lalu, dan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ajarin sendiri ya. Jadi jangan biarkan anak belajar sendiri. It's not fun. Apalagi kalau dia suka dengan icon, dengan simbol kan maksudnya ya. Oke. Nah, jadi kalau di letterland itu setiap huruf, jadi letterland, bayangin, saya suka sekali dengan imajinasi. Karena anak kalau sudah memakai imajinasi, apalagi kalau imajinasinya itu bisa kemana-mana, anak itu bisa jadi kreatif. Nah, tinggal kita memberikan imajinasi itu dengan cerita, dengan figur yang tepat. Sehingga dia kepengen menjadi orang atau sesuatu yang seperti kita imajinasikan. Nah, di letterland, anak-anak imajinasinya luar biasa. Jadi, membayangkan, tahu Disneyland kan ya? Kita tahu Disneyland ya? Membayangkan Disneyland itu, ada Mickey Mouse di sana, ada tikus gitu ya, jadi Mickey Mouse, Minnie Mouse, ada duck gitu ya, terus menjadi Donald Duck, terus jadi Daisy Duck gitu. Kalau ada anjing, Snoopy dan lain sebagainya. Hidup, anak-anak suka banget ke situ karena mereka punya imajinasi bisa kemana-mana gitu, berada di Disneyland. Sama di letterland, setiap huruf itu hidup. Saya nggak dibayar loh untuk bicara letterland. I just love the program so much. Apalagi kalau tadi bicara tentang icon. Jadi setiap huruf hidup. Misalnya any apple. Any apple is an apple. And any apple says in words. Bouncy band. Bouncy band is a rabbit. And his name is Ben. He loves to bounce, and Bouncy Ben says "beh, beh, beh" in words. Clever Cat is a cat, and he is the cleverest cat in Netherlands. He doesn't meow, but he says k, in words. Jadi ada sound, ada breath yang keluar dari dan dia rasakan. And Clever Cat, jadi Dippy Duck, lalu say lalu ada Eddie Elephant, say ada Firefighter Fred, say, dan semuanya hidup di dalam letterland. Dan kalau Bapak coba buka di YouTube, Google, dan sekarang itu bisa di-download, sit down with him or her, and enjoy the moment, pelajari itu baik-baik, sebelum ngajarin, dan you will love it. Tahu nggak sih, anak saya 2.5 years, si Jocelyn itu udah bisa baca tanpa dipaksa, tanpa harus pakai segala macam, you raise your tone, apalagi spanking gitu. Dia love to read. Dia langsung satu hari, ya, saya pakai kaos mau olahraga, di dada saya tulisannya Adidas. Dia 2.5 years old, dia langsung baca, dia bilang, any apple, Dippy Duck, impi Dippy Duck, any apple, Sammy Snake, das. Dia bisa baca. Amazing. Nggak kayak kita zaman dulu. BU, Bu. Why BU is Bu? Nggak tahu. Pokoknya engkong lu ngajarin BU is Bu. Nggak ngerti alasannya apa. Tapi in letterland, everything makes sense. Cat misalnya. Clever cat, any apple, talking test. Cat. Jadi ada alasan. Lalu ada videonya, ada segala macam rhyme, songs, dan you di situ ngajarnya ceria, senyum, nggak ada muka, happy parenting banget, nggak pakai yelling, nggak pakai teriak-teriak. So maybe I can answer your question karena you will love it, Pak Yako. Yes, Right. thank you so much. It's a very helpful and very You're most useful. welcome. I already tried with the link from the Mr. Josh, and it's very good, and it's very useful to my children. Thank you so much, Good luck. Ibu Yunis.
Thank you, Ibu Iya. Yunarita. Sama-sama. Jangan lupa follow aku dong di Instagram. Jadi nanti Oke. share-share situ. Kalian Gitu. promosi. Bagus. Ya. Wah Bu, ini Oke, ada pertanyaan lagi. Aduh, oke. Aduh. Kita kita batasinya sampai 9.15 ya, mungkin kan udah kok 9.15 apa 8.15 gitu. Ini tapi ada 2 pertanyaan, yang satu mengenai tadi dari Pak Erwin, mengenai apa sih namanya, kalau teman-teman anak-anak dari ahli teknologi, sorry bukan ini. Oh, yang ditanya punya gadget sendiri, akun online sendiri, gimana menghadapi peer pressure kalau temannya sudah tahu gadget, punya akun sosial media lainnya. Oke, sebenarnya setiap rumah punya aturan masing-masing sih ya. Jadi memang peer pressure-nya adalah kalau temanku boleh, kenapa aku nggak boleh? Temanku punya itu, kenapa aku nggak punya? Kalau buat aku sih itu dari zaman kita kecil juga sama ya. Orang punya bola voli, kok aku nggak punya? Orang punya sepeda, kok aku nggak punya? Kalau sekarang beda, orang punya iPhone 12 Pro 512 GB, kok aku nggak punya? Ya kayak gituan, ngerti nggak sih? Tapi kalau buat aku, ketegasan di dalam rumah itu diperlukan. Bahwa oke, ya kalau begitu tukeran juga deh. Kamu di sana, anaknya dia yang baik, itu juga di sini yang nggak pernah minta, gitu. Misalnya gitu loh. Jadi buat aku, di dalam rumah harus ada rules, ada aturan, ada peraturan yang harus ditaati. Dan being consistent is very important. Jadi kalau buat aku sih values juga di dalam keluarga perlu diberikan kepada anak-anak. Apa values-nya di dalam keluarga? Karena values akan menjadi fondasi. Wah ini akan dalam nih, akan menjadi makna filosofis banget obrolan kita sih ya. Ya nggak sih? Bicara makna hidup, bicara tujuan hidup, bicara values. Menurut aku itu sejak kecil udah harus ditanamkan kepada anak-anak sehingga mereka dari kecil tahu gitu hidup itu dari refleksi hidup orang tua sih. Karena mungkin saya bisa katakan begini dengan waktu yang terbatas banget. You can't give what you don't have. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Gitu. Jadi mau ngajarin apapun kepada anak-anak, you should have it first. Kita yang harus menjadi contoh dulu. Kalau mau ngajarin anak misalnya nggak pegang gadget, sering-sering gitu ya. And how about yourself gitu. Pada saat ada ngobrol, pada saat makan, you sendiri juga sibuk dengan WhatsApp grupnya ada 10 biji. You juga sibuk stalking dengan Instagram gitu. Do you actually lead a good example for your kids? If not, then maybe you have to start from yourself, dirimu dulu sendiri. Gitu. Jadi kalau buat aku mungkin values-nya itu. Dan anak itu refleksi orang tua. Cerminan. Jadi apa dia hari ini itu menunjukkan siapa kita. Gitu. Itu kali ya. Ya, setuju Pak. Nanti kayaknya bikin lagi deh kayaknya sih. Iya. Waktunya terlalu terbatas. Nanti bikin lagi lah dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda ya. Tapi ini pertanyaan datang terus. Nggak apa-apa, nanti kita simpan dulu pertanyaannya karena ini udah terlalu malam juga. Tapi saya sudah lapar. Iya, kasihan Bu Novita. Iya, karena hari ini konselingnya benar-benar back to back banget. Oh, iya. So, saya baru balik 2 bulan libur, jadi aduh numpuk semua deh konselingnya. Untung bisa pulang loh. Kalau nggak bisa pulang gimana coba? Iya, di sana soalnya time zone-nya beda kan, jadi waktu minus 15 jam di situ, jadi waktu untuk konselingnya terbatas banget, paling cuma 2-3 jam, jadi pulang ini numpuk semua. So ya. Wah, makasih thank you banget so much. Makasih banget Terima kasih banyak Bu Novita ya. Bu Yunis, ya. Pak Josh, Pak Erwin, Pak Yakob, semua teman-teman semua yang sudah hadir. Makasih banyak Bu. Kita foto dulu dong, bareng-bareng foto dulu. Ayo. Oh iya, benar. Nyalain kamera dong ya. Nyalain kamera dong semuanya. Oke. Yang nggak bisa juga nggak apa-apa.
Oke. Udah semua ya. Oke, Oke. 1, 2, 3. Bentar, satu kali. Coba lagi. Tapi ini menurut saya sih temanya keren banget nih, ya kan? Di tempat kita, kita juga banyak melakukan riset kita di UX yang beberapa bulan terakhir ini semuanya berhubungan dengan pendidikan, karena memang ini satu hal yang gede banget dan juga pressing issues ya, karena banyak anak-anak yang keleleran ceritanya kalau bahasa Jawa ngomongnya gitu, karena perannya orang tua itu atau perannya guru kayaknya seperti Bu Novita bilang itu kayaknya udah mulai digantikan dengan teknologi tapi salah gantinya gitu ya. Jadi nanti bakalan banyak diskusi-diskusi kayak gini lagi sih kalau teman-teman memang tertarik di bidang ini, nanti kasih tahu aja, mungkin nanti kita kalau ada diskusi-diskusi lainnya kita bisa buat grup khusus lah tentang ini. Terima kasih. Bikin sama-sama. Thank you so much teman-teman semua. Bikin apa, Makasih, Bu Novita? Makasih semua. Makasih. Nggak apa-apa, nanti kita chat ya, Bu. Oke, makasih ya semuanya. Oke, selamat Have a good malam. night. Have a good night. Makasih Bu Yunis. Makasih ya, selamat malam. Makasih Pak Erwin semuanya. Makasih Pak Jos. Ya, makasih.